Kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Misalnya, dimobilisasi dana hampir 200 miliar rupiah. Itu pun dari permintaan 400 miliar. Jangan pernah ngelawan orang baik loh Pak. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kok. Lebih baik mundur dari PDI Perjuangan. Hasto sesuka hati mempermainkan suara dan amanat rakyat demi kepentingan partai. PDI Perjuangan itu partai yang mewakili rakyat. Rakyat yang mana? Belakangan diketahui, mereka adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di Bima. Di mana Pak Jokowi menyatakan akan menggunakan hukum dan kemudian melakukan pembisikan kepada Ketua KPK, kepada Jaksa Agung, Kapolri, itu nanti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Kekuasaan akan berhenti. Loh, saya pernah presiden. Ya setelah pemilu, enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul itu rakyat memilih, begitu, sudah. Kita, setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Saya dapat informasi cukup akurat setelah Jokowi turun di Jakarta misalnya, dimobilisasi dana hampir 200 miliar rupiah. Itu pun dari permintaan 400 miliar. Upaya untuk menjadikan pilkada ini sebagai bagian dari quote and quote hulu balang sang raja itulah yang kemudian terganggu dengan konsolidasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan kekuatan non-partai, dengan kekuatan relawan, dengan kekuatan civil society, sehingga harus ada upaya untuk menghentikan dari ujungnya. Ya, karena di dalam pesan itu sangat jelas. Sebaiknya saya tidak usah turun ke Sumatera Utara mempersoalkan Bobi Nasution. Sebaiknya Jakarta dan Jawa Tengah semua sudah di-set. Bahkan ditambah Jogja. Kemudian saya berimajinasi bukan hanya Jogja. Jokowi kan juga punya orang-orangnya di Jawa Timur. Dan kemudian kita lihat kepemimpinan Bu Risma hari ini yang sangat fenomenal. Dengan menutup doli dan sebagainya, itu pun mencoba dihambat dengan berbagai cara-cara yang sangat luar biasa, dari mematikan jalur logistik hingga berbagai intimidasi-intimidasi yang ternyata masih dipraktekkan. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73%, di Jawa Tengah 92%. Approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau Pak sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Kau rugi. Bukan aku pro Jokowi loh. Ini ilmu saja. Ini just ilmu, gitu loh, ilmu kehidupan. Ini boleh dikutip Pak. Fair. Ilmu kehidupan. Boleh sebagian orang mengatakan itu pengkhianat, tapi silahkan disurvei. Silahkan survei. Kalau nggak percaya sama saya, survei sendiri. Kalau nggak percaya. Makanya kalau kita menengok rakyat, cobalah, sebenarnya kamu tuh punya apa sih ya? Mbok lihat gitu loh, banyak yang masih berada di dalam ukuran dari sisi ekonomi, itu yang berada di bawah. Itu yang di kolong-kolong jembatan, yo dilihat mau foto yo. Pokoknya kalau mereka itu tolong dong diangkat, ditaruhlah di tempat yang lebih sewajarnya. Coba dong, apa kalian nggak punya perasaan ya? Kalian nggak punya rasa iba ya? Yang dipikir hanya bagaimana saya mau kaya, bagaimana saya mau jadi ini, tapi terus itu untuk berkuasa. Nah kalau itu maaf dengan segala hormat, lebih baik mundur dari PDI Perjuangan. PDIP berulang kali mempermainkan suara rakyat demi kepentingan partai.
PDIP melalui Hasto Kristianto melanggar aturan KPU dengan memaksakan Harun Masiku yang berada di urutan ke-6 perolehan suara partai dengan menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Peristiwa serupa juga terjadi di Dapil Kalimantan Barat 1. Sehari sebelum pelantikan Alexius Hakim yang seharusnya dilantik sebagai anggota DPR RI, tiba-tiba dipecat tanpa alasan yang jelas. Begitu juga dengan calon penggantinya Michael Jeno yang tiba-tiba mengundurkan diri dari keanggotaan PDIP. Alhasil Maria Lestari yang memperoleh peringkat ketiga perolehan suara dilantik sebagai perwakilan DPR RI dari Kalimantan Barat. Hasto Kristianto adalah otak di balik pengaturan anggota DPR RI dari PDIP. Hasto sesuka hati mempermainkan suara dan amanat rakyat demi kepentingan partai. Jelas sekali kepentingan partai di atas kepentingan rakyat. Lebih nurut mana? Sama ketua umum atau sama keinginan rakyat? Ketua umum. Clear itu. Yang berani lawan ketua umum. Kan rakyatku. Rakyat yang mana? Kita boleh bertanya. Oh iya betul. PDI Perjuangan itu partai yang mewakili rakyat. Rakyat yang mana? Iring-iringan rombongan Presiden Joko Widodo sempat tersendat saat melintasi jalan di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Hal ini disebabkan oleh sejumlah warga yang nekat menerobos pengawalan dan mencegat mobil Presiden. Belakangan diketahui, mereka adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di Bima. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto memutar rekaman yang diduga suara Jokowi yang ingin pakai penegak hukum untuk intimidasi. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengklaim mendapat rekaman video yang disebut berisi pernyataan Presiden Jokowi yang ingin menggunakan hukum dan melakukan pembisikan ke sejumlah lembaga hukum. Dalam rekaman yang diputar Hasto kepada awak media, terdengar suara yang diduga Joko Widodo menyampaikan dapat membisikkan penegak hukum ketika ada yang bermain. Menurut Hasto, jika betul suara tersebut disampaikan Presiden, maka sangatlah tidak bijak. Karena dalam kepentingan nasional tidak boleh seseorang melakukan intimidasi. Politik itu harus transparan. Ini merupakan bagian kita lihat dari berbagai upaya-upaya yang mencoba menekan. Tadi kan beredar video kan, di mana Pak Jokowi menyatakan akan menggunakan hukum dan kemudian melakukan pembisikan kepada Ketua KPK, kepada Jaksa Agung, Kapolri. Itu nanti video yang saya terima. Apakah rekan-rekan wartawan sudah mendengar itu atau belum? Itu harus diklarifikasi. Gambarnya nggak usah ya. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan enggak mungkin. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, mengapa ini saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan kita. Yang seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional. Tidak boleh seseorang melakukan intimidasi. Jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silahkan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit. Dan jangan pura-pura salah gigit. Jangan pernah juga menggigit pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini. Karena tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda besar strategis bangsa kita. Saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat. Ini saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan yang baik ini, yang kerjaannya memeras para pelaku usaha. Saya mendengar banyak sekali, ini akan saya inventarisasi dan saya akan perintahkan nanti entah ke Kapolri, entah ke Pak Jaksa Agung, tolong cek langsung copot, pecat itu aja udah. Kalau masih diteruskan, ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK,
bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main.